Alright, dalam seri ini kita akan belajar bagaimana cara membangun web screencast. Karena apapun ceritanya, pada saat sekarang ini sangat dibutuhkan sekali yang namanya pembelajaran online. Namun, mungkin kita tidak akan membangun seperti Persinta. Kenapa seperti itu? Hanya karena kita akan berbeda tentang pembayarannya. Ketika misalnya Persinta, Anda tahu dia modelnya subscription yang mana jauh lebih murah ketika misalnya per seri. Ya kan? Ketika misalnya Anda bayar 1 bulan, Anda bebas menonton video selama 1 bulan apapun itu. Tidak tempat terkecuali. Namun yang ingin kita bangun ini beda. Ketika misalnya di sini tidak ada harga, kali ini kita akan mempunyai harga. Artinya setiap playlist atau seri yang kita buat itu akan ada harganya. Dan ketika misalnya Anda ingin menontonnya, maka silahkan bayar. Kira-kira seperti itu sistem yang ingin kita buat. Ini bisa dibilang seperti apa ya? Pay to watch lah bisa dibilang. Ya kan, ketika misalnya Anda ingin menonton, silahkan bayar. Ketika misalnya tidak ingin menontonnya, silahkan tak usah bayar. Kira-kira seperti itulah. Nah, oleh karena itu kita akan start from scratch di sini. Artinya tidak akan ada apa-apa di sini. Bahkan mungkin Anda masih bertanya apakah ada sampel project? Nothing. Karena betul-betul dari awal ceritanya. Oh, by the way, ketika misalnya Anda bertanya apakah nanti kita menggunakan payment gateway something like that? Ya, saya juga tidak bisa menjamin itu, tapi mungkin bisa jadi ada juga. Seperti ketika misalnya kita nanti akan menggunakan Midtrans, atau yang mana lebih baik nanti kita akan gunakan, atau kita akan lihat nanti bagaimana cara penggunaannya, karena itu sangat mudah harusnya ya. Jika sudah, sekarang silakan buka terminal Anda, install Laravel-nya. Ya kan, by the way, di sini kita akan menggunakan dua sistem. Saya belum tahu apakah kita akan menggunakan RIA ataupun Next.js, tapi yang jelasnya kita akan fokus dulu di API-nya. Oleh karena itu, sekarang saya akan buat di sini Laravel new API screencast. Jika sudah, saya akan enter, tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Jika sudah, saya akan cd into API screencast dan saya akan membukanya di text editor saya. Dan juga ketika misalnya Anda tahu bahwa sebenarnya Laravel mempunyai server development, ia akan bawaan sendiri, maka Anda bisa lakukan PHP artisan serve. Nah, dia akan memberikan kita 127 seperti biasa, kolom 8000 dan bisa Anda copy dan Anda paste di browser Anda apapun itu. Ya, kira-kira tampilan pertama Laravel biasalah seperti ini. Mungkin dulu sebelum versi 8 tidak seperti ini, namun sekarang sudah seperti ini ketika misalnya Anda menggunakan versi 8. Mungkin ketika misalnya Anda berwarna hitam, ini backgroundnya, itu hanya karena sistem preference-nya mungkin Anda masih di mode gelap. Ya, ketika misalnya tidak di mode gelap, itu bakal tidak akan putih seperti ini. Seperti misalnya saya klik yang dark, maka otomatis jika Anda lihat backgroundnya sudah berganti menjadi hitam. Atau Anda bisa lihat di Chrome, sistem preference untuk prepare color scheme-nya. Karena saya tidak menggunakan dark ya. Saya tidak suka by the way. Oh iya, sebenarnya ini tidak cukup ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Hanya karena tidak mungkin saya buat satu episode hanya untuk memberitahu Anda bagaimana sebenarnya cara instalasi Laravel. Ya kan, oleh karena itu mari kita lakukan satu lagi instalasi, yaitu install Breeze. Nah, ketika misalnya belum pernah mendengar Breeze sama sekali, tidak ada masalah. Anda bisa follow saya step by step. Composer, require Laravel Breeze. Ya, ini hanya package untuk melakukan autentikasi. Ketika misalnya Anda sering dulu menggunakan yang namanya UI, pakai ketika misalnya Anda sudah terbiasa. Namun ini adalah hal yang baru dan Anda bisa belajar hal yang baru. Saya akan enter, tunggu sampai selesai. Ketika sudah, maka harusnya Anda mempunyai komen baru yang namanya Breeze. Ketika misalnya kita scroll ke atas, ya kan sudah ada dia di B. Ya, coba kita ini dia, Breeze. Breeze install Breeze controller and resources. Oleh karena itu, sekarang kita buat sini PHP artisan. Oh ya, by the way, ketika misalnya Anda melihat saya mengetikkan artisan, itu sama dengan saya mengetikkan PHP artisan. Hanya shorthand saja. Artisan, Breeze, install. Maka jika Anda lihat Breeze scaffolding, install, successful. Artinya jika misalnya kita lihat tadi belum pernah kita lihat by the way untuk kodenya, namun ketika misalnya Anda sudah lakukan yang namanya Breeze install, dia akan langsung memberikan kita out folder di sini. Dan jika kita lihat pada app, di sini juga ada tambahan folder view untuk app layer dan guest layer. Dan by the way, ketika misalnya Anda lihat pada root, di sini ada 5 root totalnya, karena di sini ada tambahan yaitu adalah out.php yang mana ini adalah untuk authentication-nya sendiri. Ketika misalnya Anda forget password dan something like that. Alright, jika sudah, sekarang jika kita lihat pada Chrome, harusnya sudah ada tombol di sini login dan register. Ketika misalnya kita klik login, maka halamannya akan seperti ini, tidak ada desain. Hanya karena apa yang terjadi sebenarnya adalah dia sebenarnya setelah melakukan scaffolding ya, dia suruh kita install yang namanya dependency yang sudah disediakan di package JSON yang nanti akan dimasukkannya ke node modulus. Setelah itu baru kita run dep. Harusnya jika kita lihat pada package JSON sekarang di sini,
Harusnya sekarang dia sudah menggunakan Tailwind versi 2. Jika kita lihat di sini Tailwindnya versi 2, dia juga sudah memasukkan di sini yang namanya post CSS import, post CSS, Laravel mix, dan jika ada di sini ada juga Tailwind CSS form, yang mana ketika misalnya Anda menggunakan Tailwind CSS versi 2, ini sangat berarti untuk Anda, untuk dipakai lah bisa dibilang. Dan paling penting di sini jika Anda perhatikan, Mix sudah bukan lagi versi 5 melainkan sudah versi 6, yaitu adalah versi terakhir dari Laravel Mix. Dan jika kita lihat pada webpack.mix.js, mungkin tidak akan ada perubahan di sini ketika misalnya Anda tidak menggunakan yang namanya Vue ataupun React. Namun ketika misalnya Anda dulu pernah melakukan seperti ini, Mix, React, dan sekarang dia tidak seperti itu. Yang sekarang itu adalah JS, terus Anda buat di sini React ketika misalnya dia React. Kira-kira itu yang terbaru di Laravel Mix 6. Oke. Ketika misalnya sudah Anda mengetahui hal-hal itu, mari kita lakukan instalasinya. Yarn, by the way, di sini saya tidak menggunakan yang namanya npm, tapi sebenarnya Anda bisa karena juga saya bisa sebenarnya. Tapi lain itu saya juga menggunakan Yarn juga bisa. Kenapa saya menggunakan Yarn? Hanya karena banyak sekali masalah di npm dan saya tidak sanggup untuk mengatasi hal itu. Oleh karena itu saya memutuskan untuk memakai Yarn. Dan ketika misalnya Anda tidak tahu Yarn itu apa, itu sama seperti Node package. Artinya dia adalah sistem untuk memasukkan package-package itulah ke dalam project kita, ya sama seperti npm. So, oleh karena itu saya akan lakukan sini yarn, dan tadi jika kita lihat di sini dibilangnya itu adalah yarn npm install and npm run dep. Ketika Anda menggunakan yarn, cukup yarn, dia akan langsung menginstal semua package yang ada di package JSON. Bukan package ya, tapi ya tulisan-tulisan inilah dependency. Terus ketika misalnya sudah, maka kita akan langsung lakukan yarn dep. Itu sama saja dengan npm run dep. Kita enter. Tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Alright, jika kita lihat sama-sama instalasinya sudah selesai, dan ini kenapa jadi RTL ya? I don't know, but udah menjadi kok. Dan jika kita refresh maka sudah ada desainnya di sini. Nah, sekarang silakan setup database-nya. Apapun ceritanya, kita tidak akan bisa melakukan login sebelum kita setup database-nya terlebih dahulu. Tapi yang jelasnya jika kita lihat pada Visual Studio Code, di sini ada .env file yang mana settingan database-nya ada di sini. Yang itu digenerasi dari config. Di sini ada database yang by default dia akan menggunakan MySQL. Dan jika kita scroll ke bawah, di sini ada MySQL dan env dvhost, env database itu yang Anda lihat tadi di .env file yang ada di sini. Oke, sekarang tugas kita adalah menghapus API.nya, kita tinggalkan screencast-nya. Apapun ceritanya kita akan membuat database dengan nama screencast. Oleh karena itu, silahkan buka phpMyAdmin jika Anda mempunyainya, atau jika Anda tidak mempunyainya, silahkan buka dari command line MySQL root. Maka dia akan langsung masuk ke MySQL. Ketika misalnya punya password, dia akan minta passwordnya. Dan Anda bisa membuatnya seperti ini. By the way, MySQL root p. Ketika seperti itu. Jika Anda mempunyai password, silahkan masukkan. Jika tidak, enter. Maka dia akan masuk. Saya akan buat di sini database dengan nama create database screencast. Saya akan enter, query OK, artinya database-nya sudah terbuat. Dan sekarang saya akan exit. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah artisan migrate atau PHP artisan migrate, itu sama saja. Oke, jika sudah, maka seperti biasa ada users, ada password reset, dan fail job. Bawaan migration yang dibawa oleh Laravel itu sendiri. Sekarang jika kita lakukan registrasi, saya akan melakukan diri saya sendiri di sini. Register. Oke, sekarang kita sudah berhasil login dan inilah dashboard kita. Kira-kira seperti itulah. Oke. Tapi yang jelasnya di sini agak ada perbedaan. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kita tidak akan menggunakan layout ini. Ya, apapun ceritanya, kita akan menggunakan nanti yang namanya satu project lagi, yaitu adalah untuk front end-nya. Saya belum tahu apakah itu Next atau React. Tapi yang jelasnya React lah, ya kan. Mau itu Next, mau itu React, sama-sama React, ya kan. Cuman Next sudah ada built-in routernya, jadi sehingga kita tidak perlu setup dari awal lagi. Oke, tapi yang jelasnya untuk instalasi Laravel dan Breeze-nya ini sudah selesai. Maka di video selanjutnya kita bisa setup everything we need, seperti misalnya backend, dashboard, dan sebagainya. See you soon.